Salam, saudara-saudaraku. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga GKP Jemaat Cimahi. Bagaimana kabar? Dimanapun Anda berada saat ini, saya selalu berharap kabar baik ada pada Anda semua. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, hari ini kita memasuki hari ke-6 di bulan Mei tahun 2021 ini. Untuk kebaktian rumah tangga, kita masih akan menggunakan tajuk renungan malam. Pada tajuk renungan malam saat ini, kita akan membahas tema kasih bukan sekedar slogan, tapi tindakan. Adapun pembacaan Alkitab yang mendasari renungan saat ini nanti akan dibaca dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mari terlebih dahulu kita masuk dalam saat teduh dan nanti kita lanjutkan dengan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ketika hari ini kami Engkau anugerahi kehidupan yang baik daripadamu. Tuhan telah melewatkan kami dari segala dinamika yang ada, sehingga sampai saat ini kami boleh tetap berada di dalam kekuatan, kesehatan. Bahkan kami senantiasa mendapat kesempatan-kesempatan yang baik dari Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan melalui kebaktian rumah tangga GKP Jemaat Cimahi yang saat ini dilakukan melalui pelayanan virtual dalam rubrik tajuk renungan malam. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mohon hikmat dari Tuhan. Lebih dari itu, kami memohon kiranya Tuhan berkenan berfirman kepada kami. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi terang bagi kehidupan kami, karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hamba-Mu, kiranya Tuhan kuasai, Tuhan tuntun, dan Tuhan kuasai dengan hikmat-Mu sendiri. Agar apa yang dinyatakan saat ini bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita,
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tidak berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, serta memberlakukan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mendengar ajaran kasih bagi orang Kristen tentu bukanlah hal baru. Hukum yang terutama yang menjadi dasar segala pengajaran Kristen berbicara tentang kasih. Kalau kita membaca Injil-Injil, di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40, dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian juga ayat-ayat yang sejajar terdapat di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31, Lukas 10 ayat 26 sampai 27. Semuanya menyatakan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus langsung kepada murid-muridnya. Persoalannya, Bapak Ibu, sekalipun kita mungkin tidak asing dengan istilah kasih dan dengan pengajaran tentang kasih dalam ajaran Kristen, apakah mengasihi itu mudah atau sebaliknya sukar? Coba direnungkan sesaat. Ya, ada mungkin orang yang mengatakan mudah. Tapi sebenarnya kalau mau dihayati, mengasihi itu susah sekali atau sukar. Jangankan kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tadi dikatakan oleh penulis 1 Yohanes.
mengasihi orang-orang atau sesama yang ada di sekitar kita. Bahkan mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita. Pasangan hidup kita, keluarga kita, acap kali kita ternyata tidak bisa menyatakan kasih seperti yang Tuhan inginkan. Kepada Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ternyata itu berat sekali. Kepada sesama, Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ternyata ego kita lebih mengalahkan baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Nah, karena itu kita bertanya, mengapa mengasihi itu sukar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena memang manusia pada dasarnya tidak memiliki kasih. Kasih itu sesungguhnya adalah milik Allah. Dan kasih itu berasal dari Allah. Bahkan kasih adalah hakikat Allah sendiri. Kasih adalah Allah. Tadi di dalam bacaan Alkitab kita, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, karenanya penulis 1 Yohanes mengatakan kepada jemaatnya demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi coba perhatikan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Tadi, kenapa kasih menjadi sukar? Atau mengasihi menjadi sukar? Karena memang kasih itu milik Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam ajaran Kristen, membicarakan tentang kasih tidak dimulai dari bagaimana mengasihi, tetapi bagaimana dikasihi. Apa maksudnya? Tadi kalau kita lanjutkan membaca 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11, di sana dikatakan oleh penulis 1 Yohanes demikian. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendampingan bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, kata penulis Yohanes. Nah, jadi supaya kita dapat mengasihi, karena kasih itu bukan berasal dari diri kita, melainkan milik Allah, maka kita harus mulai mengenali kasih Allah, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenali kasih Allah, dan supaya kita dapat mengenali kasih Allah, Allah harus berada dalam kita, kata penulis Yohanes tadi. Dan kita harus berada di dalam Allah. Nah, karena itulah Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pernah di dalam doanya mengatakan demikian. Efesus 3 ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, yaitu Allah, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu,
Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi, Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus agar mereka bisa menyatakan hukum kasih itu. Tapi Paulus tahu bahwa kasih itu bukan milik manusia, melainkan milik Allah sendiri. Karena itulah Paulus mendoakan agar Allah, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu kepada Kristus, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi, manusia bisa melakukan kasih kalau Kristus berdiam di dalam dirinya. Jika Allah diam di dalam kita, tadi dikatakan oleh penulis 1 Yohanes, dan kita di dalam Allah, maka kita akan memahami secara utuh dan penuhnya kasih Allah itu. Selanjutnya, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 3 ayat 18-19, Rasul Paulus juga mengatakan demikian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu memenuhi atau dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara, kalau Allah itu ada di dalam hidup kita, kalau Allah itu menetap di dalam diri kita, disitulah kita akan dipakai oleh Allah menjadi pancaran kasih-Nya. Ketika Allah ada di dalam diri kita, saudara, kasih Allah akan memancar dari diri kita kepada orang lain. Karena itu prasyarat mengasihi. Saudara-saudara, janganlah berangkat dari niat-niat manusia semata. Nonsen kalau itu hanya diusahakan manusia. Kalau kita ingin menyatakan kasih yang sesungguhnya, maka kita harus punya iman terlebih dahulu kepada Allah, dan Allah ada di dalam diri kita. Saudara, kasih Allah itu sungguh luar biasa. Paulus mengatakan tadi, bagaimana kasih Allah itu? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya kasih Allah itu, dan panjangnya dan tingginya dalam kasih Kristus. Jadi kasih Allah itu, saudara-saudara, merangkul semua. Kasih Allah itu lebar. Kasih Allah itu panjang. Kasih Allah itu tinggi. Lebarnya tidak menjadikan sekat-sekat menghalanginya. Panjangnya, saudara, akan melingkupi bukan hanya kehidupan kita saat ini, di sini, dalam kehidupan yang fana di dunia ini. Tapi panjangnya kasih Allah itu akan melampaui keabadian, kekekalan hidup kita. Dan tadi disebutkan betapa kasih Allah itu tinggi dan dalam. Tinggi, saudara, tidak ada yang bisa mengatasinya atau melebihinya. Dalam, saudara-saudara, sehingga kasih Allah itu sekali lagi bisa merengkuh manusia yang sudah jatuh di dalam segala kerendahannya. Tangan Allah yang panjang dan dalam mampu mengangkat
kejatuhan, keterperosokan manusia sedalam apapun. Nah, karena itulah, saudara, betapa penting kita kenali Allah di dalam hidup kita. Betapa penting kita selalu memiliki relasi yang baik dengan Allah. Dan sangat penting lagi ketika kita memberi diri, memberi ruang seluas-luasnya agar Allah menetap dalam diri kita. Semoga kita dapat mengenal secara utuh dan penuh kasih Allah, sehingga kita dapat berbuat kasih kepada sesama. Jadi saudara, jangan berpikir bagaimana kita bisa mengasihi karena kita belum kuat, bagaimana kita bisa mengasihi karena kita tidak punya apa-apa. Tapi ketika Allah menetap dalam dirimu, Allah ada di dalam diri kita, saudara, dengan sendirinya kasih Allah akan memancar dalam hidup kita. Bukalah selebar-lebarnya dirimu, memberi ruang agar Allah menetap dalam dirimu. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri, melanjutkan renungan bersama saya saat ini, nanti saudara-saudara dalam keluarga silahkan berdiskusi. Ada beberapa pokok diskusi yang mungkin bisa dicatat oleh saudara-saudara saat ini. Saya bacakan pelan-pelan ya, dan saudara bisa mencatatnya. Yang pertama, apakah yang menjadi sumber energi kasih penggerak hidup kita, hidup Anda dan saya? Sekali lagi, apakah yang menjadi sumber energi kasih penggerak hidup kita? Yang kedua, saudara-saudara, apakah kasih yang kita hayati sejauh ini baru dalam lingkup pengajaran saja, slogan saja, atau sudah dalam bentuk tindakan nyata? Saya ulangi ya, apakah kasih yang kita hayati selama ini atau sejauh ini masih berada dalam lingkup pengajaran saja, dogma-dogma, slogan saja, atau sudah dalam bentuk tindakan nyata? Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudara, apa yang sangat dibutuhkan oleh sesama kita saat ini? Apa yang sangat dibutuhkan oleh sesama kita saat ini? Tindakan apa yang bisa kita lakukan? Saya ulangi yang ketiga ya. Apa yang sangat dibutuhkan oleh sesama kita saat ini? Dan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Selamat melanjutkan nanti dalam diskusi, saudara-saudara. Dan sebelum kita akhiri dan Anda melanjutkan diskusi masing-masing dalam keluarga, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami merendahkan diri, seraya henti-hentinya kami mengucap syukur, karena kami senantiasa berada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Istimewa saat ini, kami melalui KRT yang dilaksanakan secara virtual dalam bentuk tajuk renungan malam. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan yang senantiasa menuntun kami melalui firman. Tuhan, biarlah firman-Mu yang senantiasa menjadi terang atau pelita bagi kaki kami dan bagi jalan hidup kami. Tuhan, menetaplah dalam diri kami, kuasailah kami, dan biarlah kasih-Mu memancar melalui hidup kami. Kami berdoa bagi segenap jemaat
khususnya di GKP Cimahi, gereja-gereja yang ada di kota Cimahi, di Jawa Barat, di Indonesia, bahkan di dunia ini. Mampukan gerejamu menjadi alat Tuhan yang bisa memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunianya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah mengalami kesesakan karena penyakit dan rasa sakit. Secara khusus di GKP Jemaat Cimahi, kami mendoakan Ibu Sonta Situmorang yang sedang dirawat di rumah sakit Boromius dalam segala kesesakan yang dihadapi. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan yang lebih. Demikian juga kepada keluarga yang mendampingi, agar oleh Tuhan diberikan pengharapan. Pakailah mereka menjadi alatmu mendampingi keberadaan Ibu Sonta. Kami juga mendoakan Ibu Kurniati Sairun. Kiranya Tuhan juga hadir di dalam segala kesesakan. Dan kami ingin menyerahkan jemaat lainnya, Ibu Endang Parwestri, Ibu Yeni Kristopel, Bapak Herman Tarigan, dan mungkin masih banyak yang lain yang saat ini tengah menengadah kepada Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan jemaat-jemaat usia lanjut. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir menyertai mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan-pelayanan gereja Tuhan, teristimewa di saat pandemi ini. Kiranya gereja Tuhan dengan segala talenta dari Tuhan dapat tetap menyatakan hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam pelayanan, dan menjadi saksi-saksi keagungan dan kebesaran Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh gereja dan masyarakat di dalam menghadapi keprihatinan pandemi saat ini. Kiranya Tuhan tolong agar kami semua boleh terlepas dari jerat dan kungkungan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong pemerintah di negara kami yang sedang berusaha baik melalui proses vaksinasi ataupun usaha-usaha lainnya. Demikian juga di dunia-dunia lainnya. Kiranya Tuhan campur tangan agar dunia ini dapat segera terbebas dari keprihatinan yang menyesakan. Akhirnya ingin kami bawa seluruh doa kami ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga menyatukan kami dalam satu doa yang diajarkannya dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat malam, selamat beristirahat, selamat berdiskusi, melanjutkan pemahaman Alkitab kita, dan nanti selamat tidur. Kita percaya Tuhan memberikan istirahat yang baik, melindungi kita. Sampai berjumpa kembali dalam KRT secara virtual di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara.